Selamat malam bagi jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Kita disertai senantiasa. Mari kita menyiapkan diri beribadah kepadanya. Pelayan firman hari ini Pendeta Ripka Yuneri Atalaka MTH. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat, penuh sukacita kita berdiri mengarahkan seluruh harap kepada Tuhan dan menaikkan pujian karena kasih setianya yang besar atas kita. Mari kita menyanyikan Besarkan Nama Tuhan dari Kidung Jemaat 46 bait yang 1 dan 2. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngara yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Mari membawa seluruh keberadaan kita dalam doa. Ya Allah yang kami puji dan sembah, Bapa yang telah mengaruniakan anak-Nya, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dari hari ke sehari kuasa-Mu nyata, menuntun perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kini tiba saatnya bagi kami untuk beribadah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berilah kepada tiap-tiap kami keberanian, percaya pada janji-janji dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa menuntun ibadah keluarga yang ada di rumah dari awal hingga akhir. Buatlah kami percaya mengalami berkat-Mu dalam ibadah ini. Dalam pengasihan-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita puji-pujian dari Mazmur Berbalasan, Mazmur 4 ayat 2 sampai 6. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku, Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita puji-pujian dari Kidung Gita Bakti 225 dari Semula Telah Kau Tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana
Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama lagi bersekutu bersehati, menyiapkan diri melakukan pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, ketika malam menjadi bagian kami, dan kami baru saja terlepas dari PPKM tahap 4. Kami boleh menjadi sekutu iman. Melalui virtual ini, kami mengimani Roh Kudus menerangi segala yang ada pada kami, memberikan kami rasa percaya pada penyertaan Tuhan yang tak terhenti dan terus menerus. Lebih daripada itu, kuat kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami kemampuan berharap, melihat dan merasakan rancangan Tuhan tentang hari esok yang berpengharapan. Maka biarkanlah kami boleh mengalami kedekatan Tuhan, bahkan perjumpaan Tuhan melalui pembacaan dan pewartaan firman. Dalam pengasihan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah berdiri. Kita membaca bagian Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayatnya yang ke-30 sampai 34. Bacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 34 maksud saya ya. Kita baca secara silih berganti oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Pembelaan Stefanus. Ayat 30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan memeliharanya dalam hidup keseharian. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Hari ini kita boleh lagi mengalami kelegaan sedikit karena kita telah menyelesaikan PPKM tahap 4. Ada kesesakan yang luar biasa selama PPKM. Begitu terbatasnya mobilitas aktivitas kita, tidak bisa keluar kota, tidak bisa juga ada yang masuk ke dalam kota. Mungkin di sekitar rumah kita juga ada yang terbatas. Kita juga tidak bisa keluar rumah bebas, tetap masih
ditandai dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita belajar lagi firman Tuhan yang malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul. Masih dalam suasana kuasa Roh Kristus yang bekerja, yang melengkapi para rasul. Setelah Tuhan Yesus naik dan Tuhan Yesus menjanjikan adanya penyertaan, menjadi lagi kelanjutan dari tulisan tabib Lukas terhadap Theophilus, bahwa karya Yesus Kristus tidak berhenti hanya pada dia naik, tetapi dia janji akan datang. Dalam proses kedatangannya itu kita dilengkapi dengan satu kuasa ilahi, yaitu kuasa Roh Kudus, yaitu Roh Kristus yang bekerja di antara para murid. Karena para murid dilengkapi dengan kuasa Roh itu, memungkinkan setiap orang mendengar menjadi percaya. Percaya itu juga diperhitungkan oleh Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengar dan percaya kepada Yesus diberikan kuasa. Pada waktu itu perkembangan orang percaya kepada kuasa Yesus Kristus ini, Injil atau Euangelion adalah berita sukacita bagi manusia, bagi dunia. Bukan hanya manusia tapi bagi dunia. Bahwa dia akan melakukan pembebasan, keselamatan. Dan keselamatan itu melepaskan kita dari jerat hukum maut. Dan setiap orang menjadi bersukacita, mereka mencari-cari hal yang mereka butuhkan adalah kelepasan dari hukuman maut itu. Dan itu hanya ada di dalam nama Yesus. Setelah orang percaya menjadi bertambah banyak, maka ada sungut-sungut, ada iri hati. Iri hati para janda tidak dilayani dengan baik dalam hal memberikan diakonia, sembako, pelayanan meja. Maka para murid pun bersepakat, mereka menetapkan ada 7 orang diakon yang akan melayani dalam kepedulian terhadap mereka yang percaya. Salah satu di antaranya adalah Stefanus. Apa artinya Stefanus? Apakah ada yang bernama Stefanus? Stefanus artinya mahkota. Mahkota itu tidak diletakkan di perut, di tangan atau di kaki, tetapi di kepala. Memiliki tempat khusus supaya dilihat menjadi kebanggaan. Mahkota. Dahulu kala ketika para atlet berjuang, mereka bukan mendapat medali tetapi mendapat mahkota. Sekalipun itu dari ranting, bukan mahkota itu yang menjadi sasaran mereka, tetapi sukacita bahwa mereka bisa melakukannya dan diakui oleh banyak penonton dengan sorak-sorai. Dan Stefanus adalah satu contoh, satu teladan untuk kita semua. Saat dia berjuang, dia melayani, dia memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, dikatakan Stefanus itu penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara banyak orang. Luar biasa. Stefanus itu memiliki kuasa. Kuasa apa antara lain? Yang pasti hari Minggu kita dengar Rasul Petrus dikatakan untuk bayangannya aja orang tersentuh, orang sakit akan sembuh. Luar biasa. Tidak adakah kita yang tidak pernah sakit? Setiap orang sakit ingin sembuh. Dan memang janji Yesus kan bahwa mereka akan pergi dalam kuasa nama Yesus. Salah satunya adalah mendatangkan kesembuhan bukan karena kuasa para murid, tetapi kuasa dalam nama Yesus. Yang paling mungkin, paling spektakuler itu adalah mengusir roh-roh jahat dalam diri orang yang dirasukinya. Dan itu yang menjadi khas
pertama sekali dalam pelayanan kisah para rasul, para setan-setan yang mengganggu memakai orang-orang tertentu dan ditolak dalam nama Yesus. Kuasa exousia, kuasa Tuhan itu bekerja dan memberikan orang kelepasan. Siapa yang memberikan kelepasan? Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan peduli gitu loh. Dan kepedulian ini tidak hanya berbicara pada zaman Stefanus. Stefanus berani berkhotbah, berani bersaksi dan menyatakan bahwa apa yang dia beritakan tidak serta-merta menurut keinginannya, tetapi berangkat dari sejarah masa lalu. Dan ketika dia membahas pada konteks kita adalah pembahasan tentang bagaimana Musa, luar biasa bukan? Dari peristiwa Abraham, Ishak, Yakub ke Musa. Musa yang dikatakan dia lahir dari keluarga Ibrani, dia juga karena rasa takut dari Firaun yang meminta agar dibunuh anak-anak yang lahir usia 2 tahun, maka mamanya sembunyikan dia kurang lebih 3 bulan. Dan tidak kedengaran nangisnya Musa ini. Baru ditaruhlah itu di satu tempat di tepian sungai Nil, tempat putri Firaun mandi, dan disitulah akhirnya dikatakan ditarik dari air, itulah Musa. Dan Musa ini siapa? Sekalipun dia dididik besar di istana Mesir, hatinya tetap diletakkan Allah, hati yang peduli kepada sesamanya, kepada mereka yang tertindas, mereka yang membutuhkan kelepasan. Dan Musa melakukan itu dalam hikmat Tuhan. Dia membela, menengahi, maksudnya ternyata disalah mengerti. Dan akhirnya ketika dia suatu waktu dia jalan, dia melihat ada 2 orang Ibrani berkelahi. Mereka katakan, jangan kau menjadi hakim atas kami. Bukankah beberapa hari yang lalu kau membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut dan dia lari ke Midian. Di sana dia menggembala kambing domba. Kelasnya turun dari seorang putra raja pangeran Mesir menjadi seorang penggembala kambing domba. Menariknya kitab suci kita bicara tentang hal yang sangat-sangat insani. Apa yang sangat insani itu? Ada keingintahuan Musa tentang apa yang dia lihat. Dia lihat bahwa ada dikatakan semak duri itu bersinar oleh karena nyala api. Dia datang mendekat. Kok tiba-tiba ya ada nyala api? Di mana, siapa yang bakar? Dia perhatikan sungguh-sungguh. Dan memang Musa ini orang yang cerdas, orang yang dipenuhi hikmat Mesir, dan dia perhatikan apa yang terjadi. Pada saat itu suara Allah pun datang kepadanya bahwa jangan mendekat, tempat itu suci. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini loh di padang penggembalaan, ya bau rumput, bau hewan, tetapi kehadiran Allah tidak terbatas pada kekotoran nature alam, tetapi Allah mau lihat inilah keberanian Allah datang mendekat di antara ketidakpastian tentang masa depan Musa. Tuhan menyatakan niat baiknya. Mari kita lihat itu pengalaman ini. Siapa yang bersaksi? Stefanus. Itu jauh setelah Tuhan Yesus dan maksudnya Tuhan Yesus lahir, dan cerita para bapak-bapak leluhur sudah jauh sekali, tetapi toh masih berbicara dan Allah tidak membatasi. Dia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Allah nenek moyangmu. Dia tidak katakan Allah itu sudah mati, Allah yang update. Enggak. Ini tetap Allah yang update, Allah yang tetap
dan tidak pernah berubah. Dan ketidakberubahan Allah itu memungkinkan kehidupan. Kehidupan kendati saat ini pada waktu itu Musa tidak mempunyai pengharapan ke depan. Hanya rasa takut dan bersembunyi dari rasa takut dia melarikan diri. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk tampil. Dan Tuhan yang tampil di depan dia. Dan itu membuat dia gelisah dan dia bertanya sampai dia mendekat dengan teliti, dia perhatikan apa yang sesungguhnya terjadi. Dan Tuhan katakan, stop, lepas, tanggalkanlah kasutmu karena ini tempat kudus. Lihat, kita seringkali melihat ada tempat-tempat kudus tertentu. Tetapi bagi Tuhan ketika Tuhan hadir, atmosfer di mana Tuhan hadir itu adalah kudus. Apa artinya kudus? Berbeda, dikhususkan, tidak boleh sembarangan. Mungkin ini yang seringkali kita bisa memahami teologi lokal kita bahwa ada tabu, wagu, gak pareng, oraiso. Nah itu kan gitu. Dan kalau sudah oraiso, gak pareng itu pasti tidak dilakukan. Tapi seringkali sifat ingin tahu inilah yang melindas rancangan-rancangan hidup yang kudus itu. Kekudusan Tuhan tampak begitu tipis, hanya pilihan hati mau taat apa enggak. Ketika taat, janji Tuhan dinyatakan. Ada beberapa langkah yang telah Tuhan siapkan. Adalah yang pertama dikatakan kehadiran Tuhan, perhatian penuh, mendengar keluh kesah dan turun melepaskan. Ayatnya yang ke-34. Aku telah memperhatikan dengan sungguh, tidak main-main, kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar keluh kesah, telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh, telah mendengar keluh kesah, telah turun untuk melepaskan. Mari. Dan ini juga apakah itu hanya terjadi pada Musa? Firman Tuhan malam hari ini membawa kita bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang di masa lalu di zaman Abraham tok, di zaman Ishak, di zaman Yakub, tidak. Tetapi Tuhan yang sama telah dialami oleh Musa. Tuhan yang sama dialami oleh Stefanus. Tuhan yang sama yang dijanjikan melalui Yesus. Yang dia katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Beranikah kita mengimani bahwa penyertaan Tuhan itu tidak sewaktu-waktu. Tapi sepanjang waktu. Dia tidak mengenal pada saat susah, pada saat senang. Tetapi dalam segala waktu. Apa yang dia katakan? Bahwa dia telah memperhatikan. Mari kita sama-sama merenung. Kita sama-sama merendah. Perhatian Tuhan tertuju kepada kita yang berkeluh kesah. Keluh kesah apa yang kita naikkan kepada Tuhan? Apakah keluh kesah bahwa saya tidak memiliki yang menjadi kebutuhan saya? Tidak memiliki perhatian, tidak diperhatikan. Dan Tuhan tetap katakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh. Tidak main-main. Serius yang Tuhan nyatakan. Perhatian Tuhan tidak hanya stop dalam perhatiannya, tetapi dia juga memberi telinga untuk mendengar apa yang Tuhan dengar. Keluh kesah kita. Bukan tawaria, bukan caci maki, bukan sungut-sungut, tetapi keluh kesah kita. Bukan sungut-sungut. Saya tidak tahu apakah kita juga lebih banyak bersungut-sungut atau berkeluh kesah. Perbedaan keluh kesah dan sungut-sungut itu apa sih intinya? Kalau keluh kesah, kita menyadari bahwa kita terbatas, kita tidak punya kekuatan untuk terlepas, melepaskan diri.
Tapi kalau kita bersungut-sungut, kita merutuk, kita meragukan. Tuhan, engkau hadir apa enggak? Tuhan, percuma engkau seperti ini. Aku telah menyembahmu tapi kau begini begitu. Dan kita menuntut Tuhan. Padahal yang Tuhan mau kita menyampaikan beban hidup kita, bukan menuntut Tuhan. Ya boleh saja sih menuntut Tuhan, minta kan gitu. Tetapi permintaan kita untuk apa? Permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan ataukah permintaan yang memang mendatangkan keselamatan diri kita, orang lain ataupun semesta? Apakah kita juga berkeluh kesah terhadap pencemaran alam? Ketidakbertanggungjawaban kita untuk menata alam, ketidakpedulian kita terhadap alam, ketidakpedulian kita bukan kepada Allah, orang-orang yang sepatutnya kita hargai, kita hormati, kita kasihi. Apakah kita berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan? Inilah. Tetapi demikian, walaupun demikian, Tuhan katakan, aku menaruh perhatian, aku telah mendengar, dan Tuhan tidak diam. Dia katakan, aku telah turun untuk melepaskan. Jadi Tuhan itu tidak sekadar ngomong, tetapi dia juga bertindak, action. Dia tidak omong tok, dia bicara. Dan bicaranya itu membebaskan, menyatakan keselamatan, menyatakan kehidupan, dan juga janji kehidupan yang tidak pernah berhenti, bahkan sampai kepada kekekalan. Sehingga apa yang dikatakan di sini? Itu ketika mau mewujudkan rancangan Tuhan untuk keselamatan, kepeduliannya ada dan terus senantiasa eksis dan bekerja. Dia membutuhkan Bapak, Ibu, dan saya. Kau telah kuutus. Nah, pengutusan Tuhan apa? Menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Bukan berarti mari kita keluar teriak rame-rame, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Bukan itu. Tetapi mulailah dari diri sendiri. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mau menyampaikan isi hati. Saya mau mengadu. Saya mau berkeluh kesah terhadap pergumulan yang mungkin Tuhan izinkan sampai hari ini tidak terselesaikan atau belum terselesaikan. Dan jangan salahkan Tuhan, tapi koreksi diri. Sungguhkah kita berharap dan mengandalkan kuasa Tuhan, atau kita menguji Tuhan dengan keinginan kita mengatasnamakan Tuhan? Tuhan mengabulkan doa kita karena kita mau, bukan itu. Tetapi marilah kita berdoa, kehendak Tuhan yang jadi. Yesus aja berdoa, jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Malam hari ini kita bicara, kita diperkenalkan. Kepedulian Tuhan menuntut keterlibatan kita. Keterlibatan kita bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama dan semesta. Kita bangun kehidupan yang ada di depan kita dengan satu tekad, Tuhan melepaskan, Tuhan memerdekakan kita. Karena Dia peduli, kehidupan yang membelenggu tidak akan memberikan kita sejahtera. Sehingga Dia datang dan Dia melepaskan, Dia membebaskan kita. Amin. Ya. Kita meresponi firman ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 396 bait 1 dan 2. So
kita datang mendekat kepada sobat yang suka mendengar dan juga bersama-sama menopang kita dalam doa syafaat. Mari kita satu berdoa. Terima kasih Tuhan, kesaksian Stefanus membawa kami untuk menyadari bahwa Tuhan itu tidak terbatas dan terkondisi oleh waktu dan zaman. Engkau Allah yang maha hadir dalam setiap dan berbagai peristiwa kehidupan yang dijalani. Tidak terkecuali kehidupan kami di sini masa kini. Tuhan, Engkau melihat ada begitu banyak beban kehidupan. Ada banyak keluh kesah, penderitaan, bahkan kegetiran, teriak tangis minta tolong kepadamu oleh berbagai situasi, berbagai bencana alam maupun sosial. Untuk ketidakpedulian manusia terhadap diri sendiri, terhadap sesama, terlebih terhadap semesta, memungkinkan munculnya bencana kemanusiaan. Tuhan, kami merendah kepadamu ketika Engkau juga mengizinkan kahar Corona 19 dengan varian yang baru ini. Engkau melihat kami begitu terbatas, terbelenggu oleh rasa takut dan khawatir, oleh gerak dan juga tindakan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu mengambil alih untuk membuktikan kekuatan kuasa-Mu unggul ya Allah. Dan berikan kami juga keberanian percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa bekerja, turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Kebaikan-Mu Engkau nyatakan melalui Stefanus yang mengejar kehidupan, bermahkota kehidupan kekal itu. Mengingat akan seluruh janji-janji Tuhan yang tidak pernah terlewati. Maka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami juga membawa seluruh beban, kerinduan yang terdalam dari seluruh anak bangsa negeri ini. Kehidupan kami berbangsa dan bernegara, Kesatuan Republik Indonesia. Kami tetap menopang penyelenggara pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tempat kami tinggal berkarya mencari nafkah. Sungguh kami menopang aparat keamanan kami dengan ketiga unsur TNI, dengan kepolisian yang berjaga-jaga terus-menerus di setiap tempat-tempat terbuka. Berikan juga ketaatan bagi setiap warga masyarakat kami. Menghargai kehidupan bersama berarti dan mendatangkan sejahtera satu terhadap yang lain, terlebih semesta kami untuk bumi pertiwi Indonesia ini Tuhan. Maka ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan setiap pemuda-pemudi kami, anak-anak kami dalam proses pertumbuhan fisik, mental, spiritual, ditandai dengan perkembangan zaman, dengan teknologi ini Tuhan. Kami memohon belas kasihan dan kasih sayang-Mu tetaplah berlaku, agar kami tidak terpedaya oleh kecanggihan teknologi. Tetapi kuat kuasa Allah menuntun kami menggunakan teknologi ini bagi kemuliaan Tuhan belaka. Untuk itu kami tetap berdoa untuk pemberitaan Injil-Mu melalui perilaku, sikap, tutur kata, bahkan kami, kesopanan kami ataupun penghargaan kami, kepedulian kami satu terhadap yang lain. Mulailah itu dari rumah, anak terhadap orang tua, kakak terhadap adik-adik terhadap kakak, bahkan juga mertua terhadap menantu, opa oma terhadap cucu-cucu, sebaliknya Tuhan. Engkau tidak tinggal diam. Untuk setiap mereka yang mengikuti pendidikan di bangku-bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Saat disampaikan melalui daring,
dan ini tidak mudah. Engkau saja ya Allah, sumber hikmat, sumber pengetahuan. Biarlah roh takut akan Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan anak-anak-Mu. Khususnya kami menyampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk kehidupan bergereja yang ada di Indonesia. Istimewa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kesiapan kami untuk persidangan sinode melalui daring. Tuhan lengkapi setiap mereka yang akan terlibat di dalamnya. Kesiapan kami sebagai gereja-Mu diperhadapkan dengan runtuhnya tembok-tembok pemisah. Keberanian untuk menerima keberadaan setiap denominasi. Kesukaan untuk hidup, bahkan memperjuangkan kehidupan bersama di bumi dalam rumah besar yang namanya gereja. Kami rindu Tuhan, bukan hanya gereja sebagai eksklusivisme, tetapi kami juga membuka diri terhadap gereja-gereja lain. Bahkan juga untuk setiap kepercayaan dan aliran, supaya kami tidak terbelenggu oleh pemikiran, oleh keyakinan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Maka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami sungguh menopang seluruh presbiter secara sinodal, bahkan terlebih untuk Regio 1 maupun Jawa Timur. Secara khusus lagi untuk jemaat Hosea, kami menopang seluruh penatua diaken di ke-6 sektor pelayanan yang ada. Kami juga membawa ke dalam tangan kasih-Mu untuk PHMJ, untuk BPPJ, untuk ke-6 komisi dan ke-6 Pelkat, bahkan unit-unit misioner lainnya. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah berhenti. Dan ke dalam tangan kasih-Mu kami mengucap syukur untuk setiap Bapak Ibu yang setia dalam kehidupan doa, permohonan dan pengharapannya kepadamu. Perhitungkan itu sebagai kebenaran ya Allah. Secara khusus Tuhan, kami juga tetap membawa seluruh jemaat-Mu yang baru saja mengalami kelepasan Tuhan dengan terinfeksi ataupun terdeteksi COVID-19 dan variannya. Ke dalam tangan kasih-Mu kami tetap membawa mereka yang mengalami duka cita, untuk khususnya untuk keluarga Siahaan, untuk ibu dan ketiga putrinya. Tuhan, Engkau menjadi tumpuan harapan yang tak tergantikan. Teguhkan iman percaya mereka kepadamu. Kami tetap menopang keluarga Letlora Buloroy. Kami menopang ke dalam tangan kasih-Mu Ibu Suliswati, untuk Ibu Steni, juga untuk keluarga Wambrau Lopati, bahkan juga untuk keluarga Yokom, untuk keluarga Kareho, bahkan juga untuk keluarga Dipto, dan juga untuk keluarga Rumalatu, untuk keluarga Ngongoloy, untuk keluarga Lumentut, dan juga untuk keluarga Mei Haryanto, juga untuk keluarga-keluarga yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami tetap juga membawa Ibu Helena Dehas ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga menopang Ibu Farida Nancy Lia Rosok, bab keluarga Hermanus Adolf Tapiori, untuk saudara Didit Suryanto, secara khusus untuk saudara Ats Norman Wambrau. Engkaulah Tuhan, kekuatan yang sejati. Engkaulah tabib yang maha baik. Engkau tidak tinggal diam ya Allah. Mari Tuhan, Engkau nyatakan maksud dan rencana-Mu yang ajaib. Memberkati juga Ibu Nini Yuni Widayati Mata, untuk Ibu Naomi De Vrites Uneputi, untuk Ibu Mariani Pane, untuk Ibu Saema Alelong,
untuk Ibu Darmaning, untuk Ibu Darsia Heri Santoso, untuk Ibu Frida Srice David, untuk Ibu Heni Suripati, untuk Bapak Agustinus Samino, untuk Bapak Adenawer Siregar. Kami juga menopang Penatua Esri Narai, untuk Penatua Heri Sudarmanto, untuk Bapak Ibu yang juga mengalami kelemahan tubuh. Jangan tutup matamu ya Allah, jangan tutup telingamu. Datanglah Tuhan, pedulikanlah. Kepedulianmu yang maha tinggi juga menjadi bahagian pemandu lagu, pemain organ, tim multimedia kami di usia muda mereka. Terima kasih untuk mahasiswi PPL dari UKSW yang memberikan diri sepenuh waktu. Tuhan juga tidak tahankan berkat dan kemurahan-Mu. Memberkati juga setiap mereka yang terulur tangannya dalam doa dan permohonan, dalam sokongan, dalam topangan, bahkan rencana penataan komplek gereja ini. Kami tahu Engkaulah pemilik, kepala gereja yang sesungguhnya. Maka kami berkeluh kesah membawa seluruh ketidakmampuan kami sebagai persembahan syukur yang berkenan kepada Allah. Nyatakan kuasa-Mu berlaku ya Tuhan. Berkati juga para medis yang menangani, baik itu dokter, bidan, juru rawat, mantri, bahkan juga supir ambulans, tenaga pemakaman, keluarga yang berduka. Tuhan teguhkan pengharapan mereka. Obat-obat yang dibutuhkan, Engkau berkuasa Tuhan. Memberkati juga upaya vaksin Nusantara untuk Indonesia. Engkaulah pemilik Indonesia kami yang sejati. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 29:17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 289 bait 1 dan 3. Tuhan pencipta semesta.
Mari membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau beri, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan kasih kami. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi berkat bagi pelayanan damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah berdiri, tetaplah berpengharapan pada Tuhan, sumber berkat dan kasih setia, yang memampukan kita hadir dan menyaksikan kasih setianya kepada sesama dan semesta. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 417 bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus terus menyertai kita dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan berkati.